Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Roma 13 ayat 1 sampai yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita takluk kepada pemerintah, sebab bagaimanapun juga pemerintah adalah utusan Allah yang diberi otoritas untuk mengatur dan memerintah serta mengarahkan kita. Kalau ditanyakan bagaimana sikap patuh pada pemerintah yang seharusnya dilakukan, kalau dulu jawabannya bisa dengan cara membayar pajak atau tidak melanggar lalu lintas. Saat ini kepatuhan pada pemerintah dapat dilakukan dengan cara sederhana saja. Patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan dibuat untuk menjaga hidup kita supaya aman dan nyaman, serta terhindar dari segala situasi penyakit yang membahayakan, khususnya COVID. Sebenarnya harus diakui, kita ini sering mempermainkan pemerintah. Bayangkan saja, ketika melanggar lalu lintas, lalu ditilang, kita akan berdebat dengan banyak alasan. Kita akan selalu memposisikan diri sebagai yang benar dan juga yang menderita. Kalau mengurus tilang, kita merasa direpotkan dan dipersulit. Tapi coba ketika kita bisa mengambil jalan damai dengan membayar pada polisi, kita akan merasa bahwa polisi cari makan dari jalanan. Dia cari uang yang tidak halal. Saya bisa lolos dengan cara membayar. Mana katanya hukum? Mana katanya ada hukum dan sebagainya. Bukankah seperti itu yang seringkali kita sampaikan? Oleh karena meningginya kasus COVID, pemerintah membatasi mobilitas orang dengan cara menutup mal. Aktivitas orang pun dibatasi hanya sampai pukul 8 malam. Bahkan rumah ibadah pun ditutup untuk sementara waktu. Namun demikian, betapa banyak kita meremehkan ketentuan tersebut dan merasa aman saja untuk beraktivitas ke sana kemari. Ada yang memprotes dengan ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa untuk ibadah dilarang dan sebagainya. Saat vaksin mulai diaktifkan awal tahun ini, banyak juga hamba Tuhan yang menentang dengan alasan, hati-hati ada microchip yang bermuatan antikris. Ketika sertifikat dibagikan, itu akan melacak posisi kita dimanapun berada, sehingga mengarah pada sistem informasi tunggal, sebagaimana yang direncanakan oleh antikris atau setan pada masa akhir zaman ini. Hati-hati. Malah ada pendeta yang berkata, saya akan menyayat kulit tangan saya supaya microchip itu tidak akan masuk ke dalam tubuh saya. Akan saya ambil dan saya buang kalau dia disuntikan vaksin yang bermuatan microchip tersebut. Mungkin Anda pernah juga melihat tayangan video tersebut. Ada banyak teman-teman yang sering menanyakan hal tersebut pada saya. Apakah boleh kita divaksin? Jawaban saya sederhana. Ikuti saja kebijakan pemerintah. Kita tunduk pada pemerintah atau otoritas yang ada di atas kita. Bagaimanapun juga pemerintah tahu yang terbaik untuk kita. Bukankah yang ditutup hanya rumah ibadah? Tapi pertemuan ibadah tetap berjalan secara online. Jangan sampai kita mempermainkan pemerintah. Kita merasa tidak ada masalah dengan COVID dan menganggap COVID ini tidak ada, hanya konspirasi. Lalu kita berkeliaran ke sana kemari. Namun ketika kita sendiri kena COVID
dan kita merasa menjadi orang yang paling menderita. Kita merasa paling yang disakiti. Tapi ketika sudah berhasil disembuhkan, bukankah banyak yang merasa ternyata pengobatan COVID tidak menyakitkan, tidak seperti yang dibayangkan orang-orang, saya diperlakukan baik, dan sebagainya. Mari saat ini kita belajar untuk taat pada firman Tuhan dengan cara takluk dan menundukkan diri pada pemerintah yang ada di atas kita. Siapapun yang Tuhan percayakan, apapun posisinya, dan bagaimanapun kebijakannya. Kalau saat ini harus pakai masker, pakai saja sebaik mungkin. Kalau ditetapkan supaya tidak banyak bepergian, ya ikuti saja. Lebih banyak diam di rumah. Kan bagus, ada kesempatan untuk berdoa. Kalau memang harus vaksin, ya ikuti saja. Tidak usah merasa tanpa vaksin saya juga sehat kok. Jangan pernah merasa diri sebagai pengikut Kristus yang taat, tanpa mau menjadi pribadi yang tunduk pada pemerintah. Ketika kita tunduk pada pemerintah, maka berarti kita sedang tunduk pada Tuhan juga. Kalau tunduk pada Tuhan, hidup kita pun akan diberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tunduk kepada pemerintah yang Tuhan tetapkan di atas kami, apapun dan siapapun mereka. Dan kebijakan yang disampaikan itu sebenarnya baik untuk kami, dan biarlah kami boleh mengikuti dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali meremehkan segala sesuatunya, merasa aman, merasa beres, merasa tidak ada masalah kalau melakukan hal tertentu yang sebenarnya itu melanggar kebijakan pemerintah. Hari ini kami mau belajar untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Kami mau tunduk pada Tuhan dengan cara menundukkan diri pada pemerintah yang ada di atas kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, pemeliharaanmu, kebaikan-Mu dinyatakan sempurna bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan rekaman ini dimanapun mereka berada. Dan Yesus memberkati setiap aktivitas mulai pagi sampai malam. Keajaiban yang dari Tuhan menuntun, menyertai, meloloskan dari segala hal yang sulit, melepaskan dari segala hal yang membahayakan, dan membuat kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang tunduk pada pemerintah, sebagaimana kita tunduk pada firman Tuhan. Tetap setia sampai garis akhir. Salam dari Saudara Arjo dan Mitzvah Ministry. Tuhan Yesus memberkati.